Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, para pemimpin, manajer, calon pemimpin, calon manajer. Video kali ini masih melanjut seri pelatihan kepemimpinan. Sekarang ini video judulnya 20 kebiasaan pemimpin yang informatif. Artinya bahwa kita sebagai pemimpin itu harus banyak menyampaikan informasi kepada bawahan, supaya bawahan itu memahami apa yang akan kita lakukan, apa yang kita perintahkan, sehingga mereka akan bekerja dengan senang hati dan semangatnya akan tinggi. Yang pertama, menjelaskan hasil apa yang diharapkan dari anak buah. Jadi kita ini mensosialisasikan, menyampaikan kepada anak buah sebetulnya hasil apa yang diharapkan dari mereka-mereka itu. Tentu ini adalah tujuan atau sasaran perusahaan. Jadi kita harus mensosialisasikan, menjelaskan kepada bawahan kita apa yang harus kita capai, apa yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Kemudian berikutnya, memberitahu kedudukan bawahan dalam organisasi. Nah, ini penting karena apa? Karena kalau bawahan itu tahu persis posisinya, ya kemudian kedudukannya, kemudian juga tugasnya, maka dia akan melaksanakan tugas dengan semangat yang tinggi dan tidak ada kerancuan ya di dalam pembagian tugas ya. Jadi jelas gitu, jadi pembagiannya tugas jelas dan kita beritahukan sehingga anak buah kita sampai mengerti betul. Kemudian berikutnya, memberitahu bagaimana pekerjaan ini harus dilakukan. Jadi walaupun karyawan itu sudah lama bekerja ya, sudah tahu pekerjaannya, tetapi nggak ada salahnya kalau kita ini memberitahukan lagi bagaimana pekerjaan ini harus diselesaikan ya, supaya target-target waktu ini bisa dicapai ya, kemudian juga termasuk target jumlah dan lain sebagainya, atau target-target yang kita pasang itu bisa diselesaikan dengan baik manakala kita memberitahu bagaimana seharusnya pekerjaan itu dilakukan. Kemudian memberitahu bawahan bagaimana cara mengembangkan dirinya. Jadi seorang pemimpin, seorang manajer itu juga tugasnya bagaimana mengembangkan ya pribadi-pribadi dari karyawan itu supaya meningkat. Ya, tujuannya yang pertama untuk mempermudah ya penyelesaian pekerjaan, kemudian yang kedua juga ada kemungkinan karena karyawan ini ada jenjang karirnya, sehingga karyawan atau pegawai itu bisa memahami ya tugas-tugas yang lebih tinggi. Nah, terutama diberikan cara bagaimana mengembangkan dirinya supaya kualitasnya bisa meningkat, kemudian kepribadian termasuk attitude-nya itu bisa lebih baik gitu. Kemudian menanyakan ya sarana apa yang diperlukan bawahan untuk kelancaran tugas. Jadi seringkali bawahan itu mengerjakan ya sesuai dengan apa adanya peralatan. Tetapi kalau pimpinan itu punya satu ini menanyakan lebih dulu apa yang diperlukan oleh bawahan supaya pekerjaan ini bisa berjalan lebih cepat dengan hasil yang lebih baik gitu. Jadi seorang pimpinan harus proaktif gitu untuk menanyakan sesuatu yang diperlukan oleh karyawan demi kelancaran tugasnya gitu. Kemudian memberi contoh bagaimana membina hubungan pribadi ya. Jadi karena pemimpin manajer itu adalah teladan, role model gitu ya, kita harus memberikan contoh bagaimana membangun hubungan pribadi di dalam perusahaan atau di dalam organisasi.
Karena di dalam organisasi itu yang namanya komunikasi, hubungan pribadi itu sangat penting karena kita masih menggunakan budaya timur ya, ketimuran, khususnya di Indonesia. Jadi kalau hubungan pribadi ini tidak baik, maka akan mempengaruhi hubungan dalam kerja itu. Nah, itu budaya kita seperti itu. Oleh karena itu, seorang pemimpin, manajer harus bisa memberikan contoh bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, tata keramanya, sopan santun. Jadi meskipun ya kita ini seorang pemimpin, seorang manajer, tapi tetap menghargai bawahan. Apalagi kalau umurnya itu lebih tua. Nah, ini adalah contoh seorang pemimpin yang informatif. Jadi kita sering mendekat kepada bawahan, sering berkomunikasi, ya, termasuk tadi membina hubungan ya dengan bawahan. Kemudian berikutnya memberitahu akibat yang terjadi jika target tidak tercapai. Nah, ini perlu untuk supaya membangun semangat kerja bawahan, ya, itu kita sampaikan, ya. Jadi target-targetnya itu apa, ya, kemudian harus dicapai seperti apa. Kemudian kalau seandainya target ini tidak tercapai, maka akibatnya diberitahukan, ya, akibatnya akan begini, kemunduran dan lain sebagainya. Sehingga semangat ya karyawan atau bawahan kita untuk melakukan kerja atau kegiatan dengan target yang sudah ditentukan itu semakin semangat begitu. Kemudian mensosialisasikan kondisi perusahaan secara periodik ya. Ini juga dalam rangka memberikan satu pemahaman supaya karyawan ya anggota organisasi atau perusahaan itu tidak salah paham gitu ya. Sehingga secara periodik itu kita sampaikan, kita sosialisasikan kondisi atau capaian-capaian yang sudah dicapai oleh perusahaan ini. Ya, supaya karyawan itu bisa paham bahwa target-target itu sudah hampir tercapai atau tidak tercapai sehingga masih ada waktu untuk kita memperbaikinya. Jadi sosialisasi kondisi perusahaan secara periodik itu perlu gitu. Kemudian juga memberikan pengertian pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban karena begini. Jadi kita manusia ini cenderung mau enaknya sendiri kan begitu. Jadi kita harus bisa memberikan satu pemahaman, sosialisasi pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena hak itu insya Allah sudah ada aturan-aturannya, sudah ada secara kuantitatif di dalam perjanjian kerja bersama atau aturan-aturan ya. Tetapi yang namanya kewajiban itu secara kualitatif saja bisa disampaikan di dalam aturan itu. Oleh karena itu kita sebagai pimpinan, manajer itu secara periodik kita sampaikan atau kita jelaskan bagaimana cara kita menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Terutama dalam hal ini bahwa karyawan itu sebetulnya yang dihargai itu adalah hasil kerja atau kinerjanya. Nah, kinerja itu ternyata gabungan dari potensi dikalikan dengan motivasi. Ya, potensi sudah sesuai dengan kemampuannya, tapi motivasi ini yang fluktuatif, naik turun. Oleh karena itu, seorang pimpinan harus bisa menjaga, memaintain, memelihara semangat karyawannya itu dengan baik. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban harus selalu diterangkan ya, selalu dijelaskan supaya karyawan jadi paham bagaimana caranya menjalankan kewajiban agar seimbang dengan haknya. Ya, tentu pemikiran-pemikiran bahwa hak itu harus disesuaikan dengan kewajiban itu ya pastilah karena itu ada jenjang karirnya. Kemudian memberi kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan ide dan usulan. Nah, ini penting sekali karena apa? Karena karyawan itu sebetulnya tidak hanya bekerja mencari uang saja begitu, tetapi dia juga kepingin mengaktualisasikan dirinya. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin bisa diperbaiki, bawahan itu justru malah digali
bagaimana dia memberikan ide dan usulan kepada atasan. Nah, kalau ide dan usulan itu bagus, maka ya kita terima dengan baik dan kita laksanakan. Tetapi kalau ide itu ternyata tidak baik menurut manajer, menurut pimpinan, maka bagaimana caranya untuk menolak supaya dia tidak patah semangat. Ini penting ya, karena banyak ya para pemimpin itu kalau ada ide dari bawahan langsung ditolak begitu saja, sehingga orangnya sakit hati, sehingga menurunkan ya semangat kerjanya. Oleh karena itu kita berikan kesempatan bawahan itu menyampaikan ide dan usulan demi perbaikan perusahaan. Siapa tahu justru malah ide usulan dari bawahan itu yang lebih baik, dan kalau itu diterima maka bawahan itu akan semangatnya tinggi untuk melaksanakan perubahan-perubahan dari ide mereka sendiri. Kemudian memberi dukungan terhadap apa yang dikerjakan oleh bawahan. Ya, jadi bawahan itu kan melaksanakan tugas seringkali juga ada kesulitan-kesulitan. Maka kita harus memberikan dukungan ya. Jadi kalau satu program kita luncurkan kemudian dilaksanakan, maka kita harus konsisten ya, harus komit untuk mendukung apa yang dikerjakan oleh bawahan yang asalnya dari kita atau perintah kita. Ya, jangan sampai kita ini hanya perintah tetapi tidak memberikan dukungan kepada bawahan. Kemudian memberikan informasi lebih dulu jika akan melakukan perubahan. Nah, ini penting. Karena apa? Karena perubahan itu pasti menyebabkan kegundahan ya. Orang akan gundah gulana ya, kemudian orang akan khawatir dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelum melakukan satu perubahan, kita harus memberikan pemahaman informasi lebih dulu, bahkan dirancang ya, bagaimana satu perubahan itu bisa diterima oleh bawahan dengan step by step, kemudian dijelaskan, diinformasikan, disosialisasikan sampai mereka bisa menerima apa yang akan kita lakukan atau perubahan yang akan dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah selalu menginformasikan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan secara periodik. Ya, kalau tadi itu kondisi itu mungkin kondisi perusahaan itu mungkin setiap bulan, tetapi kalau hasil-hasil yang dicapai itu mungkin 1 tahun 2 kali begitu. Jadi tengah tahun sama akhir tahun begitu. Sehingga karyawan, kemudian bawahan kita itu paham sampai seberapa organisasi atau perusahaan ini bisa eksis gitu, karena kemajuan dari hasil kerja atau kinerjanya selalu disampaikan kepada bawahan. Jangan, ya ini catatan, jangan sampai kita memanipulasi informasi kepada bawahan. Nanti pada akhirnya juga akan tahu bawahan itu. Kalau kita tahu bahwa pimpinan itu ternyata bohong, wah itu tingkat trust-nya, kepercayaannya nanti sangat menurun sehingga menyulitkan manajemen nantinya. Kemudian berikutnya adalah menunjukkan kekurangan bawahan sekaligus memberikan saran yang konstruktif. Jadi kalau kita menjumpai atau menemukan karyawan yang ada kekurangan, katakanlah agak ekstrim, ada penyimpangan dan lain sebagainya, nah itu harus kita tunjukkan apa kira-kira kesalahan atau kekurangan mereka, dan kemudian kita berikan saran yang konstruktif sehingga anak buah ini bisa memperbaiki. Jangan sampai kita ini memberikan teguran, perintah itu yang menyakitkan bawahan, karena itu adalah kontraproduktif. Nanti anak buah itu bukan membantu tetapi mungkin malah antipati gitu ya. Jadi kerugian bagi kita sebagai pemimpin kalau kita ini bersikap seperti tadi itu. Jadi isinya mencela, memarahi dan lain sebagainya, itu sebenarnya kontraproduktif. Lebih baik kita tunjukkan apa kekurangannya, terus kemudian kita sarankan seperti ini harus kamu lakukan, begitu. Kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahan secara periodik. Jadi masing-masing bagian, masing-masing divisi
masing-masing unit gitu ya, kecil gitu, kita lakukan evaluasi ya, kinerja bawahan itu seperti apa, antara program atau RKAP atau rencana ya pencapaian itu seperti ini, kemudian pelaksanaannya bagaimana, kemudian prediksi ya hasil atau prognosanya itu seperti apa. Nah, ini kalau memang masih ada waktu, maka kita lakukanlah satu perbaikan-perbaikan sehingga nanti yang namanya target itu bisa kita capai. Ya, jadi melakukan evaluasi terhadap kinerja secara periodik. Kemudian siap memberikan penjelasan terkait dengan kebijakan yang diambil oleh manajemen. Kembali tadi seperti pada saat kita melakukan perubahan, ya kalau kemudian ini kita adakan satu perubahan kebijakan yang begitu besar gitu, ya umpamanya saja pengurangan tenaga kerja, penggabungan, ya dan lain sebagainya, itu kan ada masalah besar. Nah itu harus kita jelaskan kepada bawahan sampai mereka bisa menerima ya penjelasan itu, karena bagaimanapun juga kita ini kalau melakukan satu kebijakan atau perubahan pasti mengarah kepada sesuatu yang baik ya. Nah itu yang penting supaya karyawan atau bawahan kita itu bisa menerima kalau perubahan kebijakan yang diambil itu mengarah kepada perbaikan gitu. Kemudian berikutnya senantiasa berkonsultasi dengan bawahan terkait dengan kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, kalau perusahaan itu mengalami kesulitan ya banyak ya, kesulitan itu tentunya macam-macam, mulai dari bahan baku, keuangan, proses dan lain sebagainya, maka kesulitan-kesulitan ini sebaiknya didiskusikan, diberitahukan kepada bawahan. Siapa tahu bawahan punya solusi ya yang kita belum pikirkan, ternyata bawahan sudah bisa. Jadi kalau kita ini selalu melibatkan bawahan di dalam pengambilan satu keputusan, informasi penting dan lain sebagainya, itu kita ini akan lebih bisa memberdayakan bawahan kita, gitu. Ya, kalau kita ini pikir sendiri, ya mungkin akan lebih baik kalau yang memikirkan itu banyak, begitu. Sehingga kita sebagai pemimpin, manajer itu mendapat dukungan, ya, dukungan dalam arti membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam organisasi atau perusahaan itu. Kemudian berikutnya, pintu kantornya terbuka untuk bawahan yang ingin menyampaikan masalah dan keluhan. Jadi yang namanya pemimpin itu harus terbuka dan mudah untuk dihubungi, komunikasinya baik. Jadi kalau ada atasan, pimpinan atau manajer itu ada anak buahnya mau menghadap saja masih pikir 2-3 kali lipat, itu tandanya pemimpin itu tidak komunikatif, tidak informatif gitu. Karena apa? Karena bawahannya mau datang, mau menghadap saja sudah takut lebih dulu, mikir-mikir nanti jangan-jangan malah dimarahi dan lain sebagainya. Nah ini namanya pemimpin yang kurang komunikatif gitu. Oleh karena itu pintu kantor itu terbuka ya kepada bawahan yang mau menyampaikan masalah ya, supaya bawahan itu tidak takut. Karena kalau bawahan sampai takut menyampaikan masalah kepada atasan, nah ini masalah yang muncul ya artinya di bawah itu tahu-tahu sudah membesar, sudah meledak karena bawahan tidak berani lapor gitu. Nah oleh karena itu kita sebagai pemimpin seharusnya informatif dan komunikatif. Jadi kapan saja pintu kantornya terbuka, ya tentu karyawan itu yang pasti dikasih tahu lah bahwa saat-saat kapan bisa menghadap gitu ya. Mungkin dikasih waktu aja gitu. Jadi kalau menghadap ke atasan kira-kira antara jam 3 sampai jam 4 atau mungkin pada saat istirahat atau lain sebagainya. Nah, yang penting bahwa kita sebagai atasan itu memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan keluhan atau masalah kepada kita.
Jangan sampai justru bawahan mau menyampaikan tapi kita justru malah marah begitu. Nah, ini kontraproduktif ini. Kemudian mampu menyederhanakan informasi sehingga mudah ditangkap oleh bawahan. Jadi ada kemungkinan ya, jadi laporan-laporan kita habis rapat dari kantor direksi dan lain sebagainya, itu ada hal-hal yang sulit ya, yang rumit, sehingga kalau kita menyampaikan informasi ini kepada bawahan, ya harus kita olah dulu supaya informasi itu menjadi sederhana, menjadi mudah ditangkap, tetapi esensinya, isinya itu tidak berubah, cuma cara kita ya, kita harus memiliki kemampuan untuk menyederhanakan barang-barang yang rumit ya. Kata orang bijak ya, orang yang jenius itu adalah orang yang bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit. Ya, itu orang jenius. Ya, jadi kita harus bisa menyampaikan dengan dengan sederhana ya. Tidak pernah bosan dalam memberikan arahan demi lancarnya tugas operasional organisasi. Nah, ini yang ke-20 itu ya, tanda-tanda atau langkah-langkah kita sebagai pemimpin yang informatif itu tidak pernah bosan dalam memberikan arahan demi lancarnya tugas operasional organisasi atau perusahaan. Jadi kita tidak bosan-bosan gitu, kita sering ketemu dengan karyawan, kemudian secara periodik kita juga selalu berkomunikasi ya. Kalau bisa malah kita ini secara informal gitu ya, sering ketemu, kemudian kita menyampaikan sesuatu gitu ya. Jadi tidak harus dengan formal ya, tetapi dengan informal seringkali informasi itu bisa diterima oleh bawahan. Sahabatku, para pemimpin manajer, itu kira-kira 20 kebiasaan pemimpin yang informatif ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.